Monggo Pak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia serta sahabat-sahabat PMI yang tercinta. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, masalah pelaksanaannya dulu. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan seminar ini memang dilakukan oleh PMI, cuma pinjam tempat di Pondok Pesantren Darussalam. Kenapa perlu saya sampaikan? Kok sepertinya santri-santri nggak ada yang terlibat, ya hanya yang diundang aja. Nanti kok apakah anti dengan acara ini? Tidak, malah mau masuk kan takut nggak diundang kok ikut-ikutan. Yang kedua, saya juga sebenarnya sejak awal diberitahu dan waktu itu saya tidak menyanggupi untuk menjadi salah satu narasumber. Cuma kemarin hari Sabtu saya acara ke Jogja, Minggu di Wonosobo, baru pulang tadi malam, dan Senin termasuk saya juga bilang waktu itu jangan-jangan Pak Roger juga nggak bisa, karena hari ini kan ada rapat di kampus, semua dosen dan karyawan kaitannya persiapan semester. Nah, kekhawatiran saya itu kemudian besok kalau pembukaan saya mungkin ikut pembukaan, setelah itu saya pamit rapat, tapi pembukaannya kan mestinya untuk penutupan, tapi pembukaan tadi. Jadi saya mau ke sana malah saya tanya anak saya ikut rapat malah sudah bubar. Maka agar jangan mengecewakan, sudahlah hubungi aja menantu saya Sofi, insya Allah siap. Lalu saya waktu itu lewat telepon, silahkan sesuai dengan subdewa yang dipersiapkan. Kalau nanti saya ada, ya saya kebetulan punya materi yang waktu itu pada tanggal 28 September 2013 saya diminta oleh Lakbesdam NU Cabang Cilacap dengan Dr. Fatulullah dari Semarang, yang beliau juga kaki tangannya BIM, hingga saya bicara panjang lebar, dia juga sama. Nah itu makalahnya sudah menerima ya. Ya sudah, itu tadinya materi itu saya sesuaikan dengan yang di sini itu, tetapi karena saya kaget karena nama saya masih ada itu loh tadi ceritanya. Makanya saya udahlah, kalau saya diberi waktu ya nanti saya ngomong, kalau tidak sudah saya wakilkan gitu. Nah, pikir saya juga karena oleh moderator diberi waktu sudah ada mayung gitu, tapi terakhir ternyata diminta. Dan satu lagi, ini kata Purwokertonya salah, mungkin salah. Mungkin komplain itu malah setelah ini ke sana jadi bayarannya diminta kembali gitu. Baik, begini, saya mungkin tadi sudah, saya kira pembicara 3 orang itu sudah cukup mewakili. Jadi radikalisme agama ini kan, radikal itu kan dari redik itu kan akar. Jadi intinya yang namanya radikalisme itu adalah faham yang ingin melakukan perubahan sampai ke akar-akarnya, kalau perlu dengan kekerasan, dengan segala cara, menghalalkan segala cara atas nama agama. Nah ini yang jadi masalah. Apakah dengan segala cara lalu Islam itu membenarkan? Ini yang menjadi masalahnya. Jadi atas nama Islam Allahu Akbar, sambil Allahu Akbar, pokoknya di pedang yang ada depannya Allahu Akbar, kemudian ditusuk yang di depannya Allahu Akbar. Nah ini apakah Islam begitu? Lah inilah radikalisme. Jadi ingin melakukan perubahan, ingin mengadakan apa yang
yang tidak sama dengan paham mereka itu dianggap menyimpang, dianggap salah. Itu inti radikalisme. Nah, radikalisme itu nanti ada yang memang radikalisme agama, karena ini dibatai agama, memang bermula dari ideologi. Meskipun kalau dirunut masalah ideologi itu juga bermula dari politik. Dan di makalah saya nanti tentang historis masalah radikalisme, saudara baca ini sejak dulu bagaimana zaman Nabi, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Ali muncul Khawarij muncul Syiah muncul Qadariyah Jabariyah, kemudian Qadariyah Jabariyah, kemudian Murji'ah, kemudian macam-macam yang lain. Kemudian muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tadi yang dari PMI Unsur mana itu katanya ini Anda belum paham. Kalau pertanyaan saya balik begini. Anda orang PMI, kenapa di dalam kegiatannya tidak bareng-bareng dengan HMI atau IMM gitu? Kan katanya tasamuh, toleran. Nah, kalau sudah identifikasi identitas diri, itulah lalu kita perlu. Jadi kenapa itu perlu saya jelaskan? Ini sedikit agak menyimpang tapi meluruskan. Karena saya waktu itu mungkin termasuk yang diteleponi dari mana-mana. Dan saya karena ditelepon lalu saya konfirmasi ke Ansor, ke PMII, saudara Ilham dan lain sebagainya, sebenarnya bagaimana? Jadi begini, saudara yang dari Ujud siapa tadi ya? Mana Irsyad? Tidak dengar saya ini. Sebenarnya saya prinsipnya sama dengan dia, termasuk pada waktu pertama mengadakan, itu kan yang kedua. Waktu pertama mengadakan itu kan di Kodim. Waktu itu dandemnya adalah Pak Hilmi. Saya bukan hanya hadir, malah yang nyambut. Waduh, yang namanya protes, yang namanya ini macam-macam. Cuma untungnya saya datangnya atas nama Ketua MUI. Dan saya hadir karena yang undang Kodim, Dandim. Saya Ketua MUI kan harus datang kemana-mana. Kalau saya Ketua NU mungkin saya melihat karena Ketua MUI. Nah, jadi ini harus saudara siapa? Sirojudin. Saya sedang menjelaskan. Kamu kan mengatakan ya orang PMI itu kan tasamuh, tidak radikal. Mestinya kalau meskipun itu Syiah, kayak gitu. Kalau gitu, saudara ngadakan acara bersama-sama dengan kami, acara bersama-sama dengan HMI, terus saja. Nanti kira-kira teman-teman saudara di mana? Jadi itu menyangkut identitas diri. Jadi kalau saudara hadir, mungkin orang NU nggak apa-apa. Tapi ketika di spanduk-spanduk atas nama PMII, Banser aja yang mengatasnamakan itu dicari-cari oleh teman-teman Banser, karena itu sudah menyangkut masalah gerakan satu organisasi. Itu masalahnya di situ. Kalau sholawatannya saya kira kok malah sponsor utama sholat. Bahkan maulid pertama kali itu dinasti Fatimah di masjid itu dari Syiah, itu betul itu. Dinasti dari Syiah. Oke, saya lanjutkan ini meluruskan. Jadi itulah gerakan radikal, itu gerakan yang ingin perubahan sampai ke akar-akarnya dengan segala cara, membenarkan segala cara, asal yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah, itu ujung-ujungnya. Nah, sekarang bagaimana radikalisme agama? Saya melihat, dan mungkin di makalah saya juga ada, itu yang pertama kekeliruannya itu adalah cara memahami agama yang tekstual. Yang kedua, cara memahami agama yang parsial. Contoh, dia berdalil ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna syarral umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hatilah terhadap hal yang baru. Semua hal yang baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, dan yang sesat itu adalah neraka.
Karena mengadakan peringatan Maulid Nabi zaman Rasul tidak ada, itu bid'ah dan harus diberantas. Karena berjanjian itu zaman Rasul tidak ada, harus diberantas. Lalu pernah saya tanyakan, kamu baca Al-Quran? Enggak, baca. Yang saudara baca Al-Quran mana? Yaitu mushaf. Kamu tahu nggak Al-Quran pada zaman Rasul? Nggak tahu Pak, Al-Quran pada zaman Rasul belum ada titik, belum ada harokah. Al-Quran pada zaman Rasul belum ada titik, belum ada harokah. Dan pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, Al-Quran belum ditulis dalam sebuah mushaf. Al-Quran yang ada pada waktu itu ditulis di pelepah kurma, kulit unta, kulit lembu, di batu. Jadi kalau PNI akan mengadakan khatmil Quran, harus mendatangkan beberapa tulisan Al-Quran dari zaman Rasul, beberapa tergandeng. Tergandeng pertama berhenti di kantor cabang PMI, membawa apa? Membawa surat Al-Baqarah. Tergandeng kedua membawa surat An-Nisa. Jadi Anda, saya debat begitu sudah berkali-kali, dikeroyok oleh LDI sampai 9 orang, akhirnya mereka juga takluk berkali-kali. Jadi saya paham, termasuk yang sedang digalakkan oleh ini PM dari unsur mana lagi ini? Hei Mas, saya jelaskan kamu harus tahu gerakan Syiah sekarang disponsori oleh Haddad Alwi kemana-mana. Awalnya begitu, nanti kalau sudah kamu sudah masuk, sudah simpati doktrin yang namanya Abu Bakar itu adalah kafir, yang namanya Umar kafir, yang namanya Utsman kafir, yang namanya Ali kafir, menerobot hak Ali. Oh, Ali tidak dikafirkan karena itu begitu ujungnya. Nah, kamu belum paham masalahnya, belajar dulu. Konsultasi dulu dengan saya, biar nanti saya beritahu. Orangnya konsultasi pada saya kemarin, tetapi pada waktu Masjid Fatimah Zahra mendatangkan pembicara dari Rio akan menghabisi Syiah, malah akan mendatang orang lain. Oh, saya yang paling pertama kali menentang. Saya paling pertama kali menentang. Saya termasuk yang akan jadikan pembahas. Saya tidak mau. Kenapa? Karena tahu dulu persoalannya. Syiah nggak perlu dihabisi, tetapi kamu juga harus tahu gerakan Syiah kayak apa. Kira-kira begitu. Jadi ini biar nanti tahu, karena kamu tidak tahu duduk persoalannya. Nah, lagi, jadi kenapa terjadi radikal? Kekeliruan pemahaman. Pemahaman yang parsial, pemahaman yang tekstual, itu keliru. Jadi tadi hadis yang dipahami oleh mereka itu dianggap seluruh yang baru itu bid'ah, dan seluruh yang bid'ah itu sesat. Saya pernah diskusi semuanya. Kalau begitu Anda kesini naik apa? Naik motor. Kenapa? Nggak naik onta? Saya bilang. Oh, Rasulullah nggak pernah naik motor. Oh, ini kan urusan dunia. Udah, yang urusan agama apa? Ada urusan agama. Zaman Rasul nggak ada dan pakai pengeras suara. Nah, sekarang ada pakai pengeras suara. Haji ibadah. Kenapa kalau ibadah mestinya kan murni? Kenapa kok naik pesawat? Loh, kalau dari Purwokerto disuruh haji ke Mekah naik onta, kendir apa gimana? Nah, ini saya itu sudah warak menghadapi orang begini. Dulu pas dengan Pak Rocky ya di karunia 3 orang. Ini Pak Rocky saksinya. Dan setelah itu juga datang 11 orang Pak. Alhamdulillah dengan saya lawan 11, alhamdulillah saya hanya satuan sana ke-11an. Ya karena tahu dulu persoalan. Sekarang saya tanya kepada orang yang membid'ahkan segala cara. Kamu kok mengartikan kullu itu artinya semua? Apa betul? Oke, saya buka surat Al-Kahfi ayat 79. Allah berfirman, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla sabinatin ghasba. Di depan mereka warok di mana? Amam. Nah ini kalau nggak belajar di pondoknya Pak Rokib atau paling nggak di Darussalam nggak paham. Mungkin ini kan harus pakai kuadilor, harus pakai alfiyah. Warok di mana? Amam. Lo kalau wakana warok ahum di belakang Nabi Khidir dan Nabi Musa
Ada raja yang dolim, ada raja yang keras, merampas semua perahu. Ya biarkan aja, wong sudah kelewat kok. Tetapi kenapa Nabi Khidir kemudian melubangi perahunya? Itu coba pahami. Surat Al-Kahfi 79. Perahunya Nabi Khidir dilubangi, ditanya Nabi Musa, apaan itu Nabi Khidir? Ada perahu bagus-bagus kok di ini. Sudahlah, kamu nanti akan tahu. Kamu nggak sabar, mesti ingin jawabannya. Begitu jalan, di-stop oleh raja. Turun, perahunya mau dirampas. Loh, kok banyak airnya? Kenapa ini perahu bocor aja? Aduh, sana jalan aja. Ngapain nyetop perahu bodol? Artinya di dalam Al-Quran itu kalah kula safinatin, semua perahu. Tapi ternyata perahunya Nabi Khidir dan Nabi Musa enggak. Berarti kullu itu artinya ba'dun, sebagian besar. Dan ini sudah saya sampaikan. Saya mengatakan orang yang sering membedakan, Anda tiap hari pakai begitu. Apa Pak? Jalan di sebelah kiri. Kami ingin tahu hadisnya. Rasulullah naik onta, jalan kaki di sebelah kanan. Jadi kita semua jalan di sebelah kiri itu bid'ah karena menyalahi Rasul. Ini saya beri bahan loh kalau untuk dialog. Makanya saya berkali-kali tolong deh PMII, Ansor, Ibu itu mengadakan kajian. Kalau perlu di pondok sini, saya nanti ganti Pak Rokib, nanti ganti Pak Ridwan gitu. Oh kamu itu intelektualitasnya tinggi jadi intelek, tetapi in-nya hilang. Jadi nggak paham cara memahami agama, nggak paham gitu loh, nggak paham. Jadi ketika didebat begitu kamu ya digamrong terus. Ya saya mengikuti model dia itu gimana. Kita jalan mengikuti aja. Kamu juga tiap hari bid'ah, baca Al-Quran yang itu bid'ah, jalan kiri bid'ah wong Rasul di kanan. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, ini panjang ceritanya. Kalau cerita ini saya setengah jam sendiri. Kan harus pakai usul fikih. Harus pakai usul fikih. Mungkin Pak Ridwan juga pernah menerangkan, Pak Ansori, saya harus pakai usul fikih. Kalau nggak bisa itu. Pernah di Indonesia, di Purwokerto ini ada dari Pakistan, India coba-coba di jalan di dalam Birman. Saya dilaporkan oleh polisi. Jalan kaki di sebelah kanan betul terjadi. Lah polisinya nggak bisa bahasa Urdu, mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia, cuma acung-acung aja sana juga begini. Mengatakan sunnah Rasul. Polisi yang bingung. Wah, ini gimana kalau tabrakan? Rombongan itu putih-putih. Gimana? Sunnah Rasul. Jadi itu bid'ah yang di kiri, itu bid'ah. Nah, pernah ditanyakan pada saya bagaimana cara penyelesaiannya. Maka tamu-tamu dari Pakistan, dari Indonesia, India oleh siapa ini dari Pak Roket, pusatnya itu di Tanjung, sering dibawa ke sini diskusi dengan saya. Sana nggak bisa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Urdu, yang menerjemahkan Ustadz Udri, dia ngomong Urdu, terjemahkan Indonesia, saya ngomong itu ya udahlah, nafsi-nafsi karena penafsiran begitu. Ada kasus lagi menarik. Ini radikal gini. Ada orang pakai celana cingkrang, jenggotnya panjang, naik motor pakai helm di perempatan jalan. Ini yang cerita polisi yang kita. Jadi saya nggak ngarang. Jualan kencang di perempatan jalan waktu lampu merah, yang lain berhenti dia kencang. Oleh polisi yang jaga di sebenarnya malah kencang. Akhirnya dia naik motor dikejar sambil di klaksonnya bunyikan. Kan takut dikira perampok. Akhirnya berhenti. Setelah berhenti itu cerita pada aku, saya ngisi di Polwil mau pindah ke Jakarta. Nah, saya diceritai begitu, lalu polisinya nyetop, STNK, SIM, kemudian KTP diminta, kemudian dia mengeluarkan surat tilang. Anak muda itu tanya, "Loh Pak, saya kok ditilang, salah saya apa?" "Anda melanggar peraturan lalu lintas pasal ini ayat sekian." Anak muda itu tanya lagi, "Bapak Muslim?" "Muslim, ini KTP saya." "Kalau Bapak Muslim, saya dong sama dengan saya." "Iya." "Mana ayat Al-Quran maupun hadis yang lampu merah gak boleh?" Ini betul terjadi. Gimana coba jawaban kamu? Lalu polisinya
tanya pada, lah maksud Bapak tanya begitu? Ya, Bapak ketua MUI, apalagi hari ini ceramah. Siapa tahu kalau suatu saat saya ketemu lagi, saya jawab, baik Pak. Saya jawab pada itu sambil saya guyon. Oh, Bapak pistol nggak waktu itu? Bawa malah 2. Bapak pistol, kalau saya jadi bapak, kepala anak muda itu saya pukul. Kalau dia protes, Bapak jawab, mana ayat Al-Quran maupun hadis yang melarang memukul pakai pisau. Jadi kita main diplomasi, diskusi, pakai logika, itu penting. Tapi dasar kita harus kuat. Maka yang penting saudara-saudara belajar agama yang kuat. Sayangnya anak-anak PMI dulu itu susah sekali disuruh ngaji. Al-Quran aja nggak salah baca ya Pak Rofi. Itu yang dulu, yang sekarang lebih. Jadi saya dengar Pak Abbas tadi cerita, PMI itu di Jakarta katanya kalau malam bermalam sampai jam 2 jam 3. Tapi kalau pagi subuhnya jam 8. Ini Jakarta. Sini makmum Pak. Nah ini gimana berdebat radikalisme begitu? Nah atas dasar itu keyakinan agama saya yang paling benar, yang lain salah, maka lalu menyalahkan Jakarta. Kalau perlu pakai obat. Itu sudah menjadi keyakinan. Maka kalau saudara lawan dengan kekerasan ya mati konyol. Diskusi. Dan ternyata alhamdulillah beberapa orang yang sudah ketemu dengan saya. Ini contoh saja. Ini tokohnya Syiah waktu saya bicara di pendopo. Ceritanya gini. Di Purwokerto ini kan yang tadi diceritakan oleh Pak Rokib, itu betul-betul terjadi yang namanya rebutan masjid, rebutan jadi imam. Pak Bupati Pak Marjoko itu sampai muak itu, akhirnya mengundang pengurus takmir masjid yang perumahan yang sering ribut. Saya disuruh bicara. Pembicara kedua Pak Hibni, yang ketiga dari Kemenak, yang keempat dari Kes Banglinmas. Saya protes. Loh Pak Hibni mewakili Muhammadiyah, kok saya NU nggak ada yang mewakili? Bapak MUI dan NU. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya bilangnya NU kepenak. Kalau saya MUI kan susah posisi saya. Nah waktu itu setelah saya bicara, intinya juga sama, toleransi, saling menghargai. Begitu selesai saya paling diserang. Bahwa sambil Allahu Akbar, jenggoten cingkrang, Allahu Akbar. Dia mengatakan gini, bagaimana kita akan toleran? Bagaimana kita akan hidup rukun? Orang hidup beragama, beramal, beribadah tanpa dasar. Wah keras sekali, tanpa dalil. Nah saya kepada moderatornya itu bilang, tolong diterangkan yang dimaksudkan tanpa dalil maksudnya apa. Terus tanya oleh moderator, karena saya usul tanpa dalil, yang namanya dalil ya Al-Quran dan hadis. Bagus. Saya sekarang tanya, contoh yang amal tanpa dasar, tanpa dalil itu yang mana? Coba ada orang meninggal dunia dibacakan Yasin, gak ada dalilnya, sampai gak ada itu. Waduh, saya sudah mengira pertanyaan akan muncul. Mulai saya keluarkan kitab saya bawa kitab kalau nggak salah 7, semua berbahasa Arab. Informasi begini kan penting ya Pak? Penting kan? Belum. Penting nggak begini? Maksud saya biar kamu malu menghadapi harus juga. Setelah dia ada 2 yang tanya 6, tapi 2 yang keras sekali. Yang kedua ini, bagaimana itu kiai-kiai di kampung kalau membagi zakat nggak sesuai dengan sunnah Rasul? Udah, setelah selesai saya jawab, Anda yang namanya dalil tadi Al-Quran hadis, saya setuju karena ada hadisnya. Saya baca, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kamu sekalian 2 perkara. Kalau kamu sekalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, kamu tidak akan pernah sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Rawahu Bukhari wa Muslim. Pertanyaan saya, Anda tahu nggak ada hadits lain? Nggak tahu Pak. Yang hadits Bapak baca juga saya nggak tahu.
payah itu. Menghadapi orang begini ini cuma semangatnya aja. Setelah begitu saya lalu bicara. Hadits lain riwayat Khamsah mengatakan suatu ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Terjadilah dialog. Rasul bertanya, "Ya Mu'adz, kaifa taqdi idza ulidalaka qada'un?" Qala abdi bi kitabillah. Qala fa ilam tajid bi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah. Qala wa ilam tajid bi sunnati Rasulillah. Qala ajtahidu bi ra'yi wa la'alu. Fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhahi fa qala alhamdulillahi alladzi wafaqa Rasulullah lima yarda bi Rasulullah rawahul khamsah. Sudah ditulis. Dia tuh mau mendengar saya begitu. Ini hadis rawahul khamsah. Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Hei Mu'adz, engkau akan saya utus ke Yaman. Kalau di Yaman ada masalah, kamu akan menjalani dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, dengan hadis. Kalau hadis tidak ada, lah ini yang kamu nggak bisa jawab." Rasulullah memberikan pertanyaan pada Mu'adz, kalau dalam hadis ada, dengan ijtihad. Dari ijtihad itulah dikembangkan oleh para ulama. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang tidak ada hanya Imam Samudra. Dari perkembangan ijtihad itulah ada hasil ijtihad yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih disepakati, muncullah ijma dan qiyas yang ini dijadikan dasar oleh Nahdlatul Ulama. Termasuk PMI begitu juga ya. Quran hadits baqiyah, tapi nggak ngerti larang-larangan kan. Nah ini ada hasil ijtihad yang diperselisihkan tapi digunakan sewaktu-waktu. Istihsan, masalih mursalah, uruf, dari'ah, istihad, qaulu sahabi, syarh Mangkoblana yang terkenal itu. Nah sekarang oke lah, sekarang pakai hadis. Yang lain saya tidak usah. Dah oke hadis. Saya tanya, dari hadits kutubut tis'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Al-Muwatta, Sunan Ad-Darimi, mana hadis yang sudah Anda baca? Wah, belum satu pun buat jawab. Loh, ini kutubut tis'ah. Semua kitab ada di tempat saya, bahkan double-double. Silakan datang, saya sombong begitu waktu itu. Loh, Anda kok nggak ngerti? Lalu yang Anda katakan bahwa tidak membacakan ayat itu orang meninggal dunia nggak ada dasarnya, kitab mana? Ya saya katanya Pak. Waduh, itu sambil merah mukanya, tak gojoki terus. Lalu saya mengatakan, kamu sudah membaca Sunan Abi Dawud jilid sekian, halaman sekian. Anda sudah membaca Musnad Ahmad bin Hanbal jilid sekian, halaman sekian. Anda sudah membaca fatwanya Profesor Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, kitabnya saya bawa. Ini belum Pak. Saya bacakan hadis Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran faqra'uha ala mautakum. Yasin adalah inti sarinya Al-Quran. Sunan Abi Dawud. Bacalah untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sekalian. Ini dasar. Anda sudah membaca hadis itu belum? Nggak tahu Pak kalau ada hadis itu. Datang ke rumah saya tunjukkan. Pertanyaan yang kedua yang ngenyek kiai-kiai, saya tanya, Bapak tanya tentang zakat, nanti tadi ngenyek kiai-kiai kampung, saya tanya, Bapak kalau zakat mengeluarkan apa? Beras Pak, kalau tidak beras uang, lalu mengukurnya pakai kilogram. Tolong carikan hadis Rasulullah pernah zakat uang atau beras. Tolong carikan Rasulullah ngukur yang untuk zakat itu pakai kilogram. Bapak mengeluarkan zakat beras dan uang itu adalah bid'ah, dan kalau semua yang bid'ah adalah Bapak juga masuk neraka. Saya bilang begitu. Loh kok Bapak loh hadisnya lah ini perlu kuat itu di sini. Hadisnya berbunyi fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli muslimin aw muslimatin hurrin aw abdin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau gandum untuk laki-laki maupun wanita, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Jadi Rasulullah zakatnya adalah kurma. Bapak pernah zakat kurma atau belum? Tidak Pak, berarti bid'ah. Bapak mau bid'ah atau pernah, tapi Bapak juga bid'ah. Saya katakan gitu di forum. Nah, setelah itu tolong Bapak mengukurnya pakai apa? Pakai kilogram. Rasulullah mengukurnya pakai sok.
Sok itu kayak liter tapi atas kecil kayak gendang itu, besar. Dan tahun 94 sok itu di toko-toko masih banyak. Ada saya lihat sok Irak, sok Iran, sok Taif, sok Mekah, sok Madinah. Kita ngertinya sok tahu. Setelah saya ngomong begitu, bapak juga ahlul bid'ah. Zakatnya pakai uang dan beras, gengkurnya pakai kilogram, tidak sama dengan Rasul. Bapak kalau ingin tahu sok, datang ke rumah saya punya, saya bilang gitu. Baru itu saya jawab semua, saya bilang, saya bawa kitab 7 sebagai dasar saya ngomong. Yang ingin tahu silahkan datang. Setelah itu kemudian saya bilang, waktu itu kan udah 1:30 seperti ini, mulai jam 9. Ayo ngompong ketemu, kita diskusi, kita sholat zuhur, setelah itu duduk bareng. Kalau perlu sampai malam. Ayo siapa yang mau tanya lagi? Tidak satupun yang tanya, Mas. Saya tantang dulu. Lah ini PMI ansarnya begini, tapi nggak pinter dalil. PMI zaman dahulu, yang sini malah baca Arab aja nggak bisa PMI sekarang. Lah ini karena tidak paham. Mestinya lah ini kalau ingin saudara mempertahankan Islam di dunia, ingin PMI itu gerakan begini, ini. Jadi kita nyerangi radikal, tetapi ketika sana dalil juga kita nggak bisa jawab. Ini dalilnya. Nah kita harus bisa. Dikatakan yasinan bid'ah, dikatakan muludan bid'ah, kita juga bisa. Kita nggak usah membela, kita ganti tanya. Anda juga melakukan bid'ah kok. Lu jalan di sebelah kiri ini bahan. Rasulullah itu jalan di sebelah kanan, naik kuda di sebelah kanan. Anda juga bid'ah membaca Al-Quran, karena Rasulullah begitu. Nah ini sebagai tambahan aja. Tapi kalau kayak kapan-kapan untuk lebih leluasa, mungkin saya juga senang sekali kemarin ketika saya diminta. Cuma saya pikiran saya hari ini saya nggak bisa hadir di sini, tetapi karena pembukaannya molor jadi ada hikmahnya. Karena saya nemani Pak Abbas, ya sebelum Pak Abbas ke sini belum muat, saya nggak bisa meninggalkan, maksud banyak tamu. Nah setelah pembukaan maksud saya 8:30. Undangan kampus kan jam 8, ya saya terlambat sedikit. Nah sini pembukaan belum mulai, malah saya di SMS gimana sudah selesai, malah Pak Rokib datang. Ya jadi memang kalau perlu sering-sering terlambat aja lah. Jadi ada ini. Jadi tambahan dari saya begitu, dan silakan dan baca buku-buku referensi yang saya tuliskan di footnote saya, biar saudara juga lebih tegas. Saya kira itu mungkin tambahan saya sangat tidak ada manfaatnya, tetapi saya ingin memompak saudara. Termasuk saya sangat setuju dengan PMI dari Ucup tadi. Kita itu, tapi nggak usah ikut itu yang memancing masalah. Sudah saudara, kalau ada gerakan kemudian bareng-bareng karo kami, kira-kira teman-teman yang lain gimana? Coba pasang spanduk, saudara PMI Ucup bersama dengan kami, nanti dengan IMM, nanti dengan HNI. Kan lama-lama ditinggalkan orang, perusahaan kan di situ. Jadi Anda kan tidak paham. Kalau tentang tasamu mungkin saya lebih tasamu dari kamu mungkin. Tentang toleran, tetapi tidak begitu caranya. Ini yang kemudian kemarin dan saya dibalik orang, saya membalik ilham memang. Ini hati-hati orang-orang yang udah ngamuk kiai-kiai. Ini PMI gimana ini? Itu masalahnya. Banser juga setelah ditelusuri hanya person. Nah caranya mereka itu si Akana sedang mengembangkan. Siapa-siapa yang mau, lalu ada PMI, udah bagaimana kalau ini, kalau perlu kamu dikasih uang. Tidak ada berita loh, PMI katanya mau memasang-masang itu dikasih uang 2 juta aja sampai pada saya. Nah ini kan lalu kamu diperalat kalau caranya begitu. Benar tadinya Allah. Yang jelas saya banyak informasi. Jadi PMI mau begitu sudah dikasih uang 2 juta. Jadi untuk memasang-masang itu. Mudah-mudahan tidak benar. Nah, ini sudah ada yang menyampaikan pada saya. Ini masalahnya kan di situ. Tentang toleran saya kira saya yang membela mati-matian teman-teman Syiah di sini waktu mau dihabis di Fatimah Zahra. Jadi kalau saya saudara hanya ikut sholawat, saya malah yang membela mereka. Di waktu di Pendopo itu dia yang pertama kali maju dan itu kitabnya masih ada. Ngasih hadiah kepada saya 4 kitab. Terima kasih Pak Kiai, saya merasa dilindungi. Karena saya bilang begitu. Nah, itu ya caranya. Jadi mana yang kita kira-kira harus toleran dan mana identifikasi diri PM itu begini, jadi dirinya oh Haddad Alwi itu tokoh Syiah yang sedang mengembangkan. Orang NU kan geger itu sudah tahu lah, kamu kan belum tahu sejarahnya.
Itu ya, Mas. Kalau kurang nanti ketemu dengan saya diskusi sampai besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kiai Hariri atas pencerahannya yang luar biasa dan membakar semangat kita untuk belajar lebih tentunya. Karena waktu juga yang sudah siang, tadi juga panitia mengatakan bahwa setelah session ini ditutup, akhirnya di penghujung acara ini satu hal yang harus saya sampaikan bahwa semoga dari kegiatan ini ada hal baik yang bisa kita tanamkan dalam diri kita dan kita teruskan dalam sebuah bentuk kerja real kita untuk terus membekali diri kita dan terus progresif untuk membangun masyarakat dengan apa yang dimiliki oleh kita bersama. Terima kasih untuk segenap narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Pak Kiai Hariri yang telah menambahi semangat kita dan mengizinkan memakai tempatnya. Terima kasih juga untuk peserta dan juga undangan yang berkenan hadir untuk menambah wawasan kita. Ke depan hal-hal baik akan terus kita usaha untuk menciptakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.